Blood-Born Blood Chapter 1. Ini semua demi kekaisaran, untuk menyingkirkan musuh yang mengancam kaisar dan warga kekaisaran. Tidak ada alasan lain atas keberadaan Imperial Guard. Bumi di masa depan, di mana teknologi berkembang pesat. Namun, ini bukan berarti harapan bagi umat manusia. Dikarenakan perang tak berakhir yang disebabkan oleh kurangnya sumber daya, bumi terus saja dihancurkan dan umat manusia terus meluas menuju planet lain. Pada akhirnya, kehidupan di bumi berakhir dikarenakan invasi oleh spesies alien yang tak dikenal. Namun, umat manusia yang selamat berkeliaran di luar angkasa dan berakhir menemukan planet yang mirip dengan bumi setelah perjalanan yang jauh. Umat manusia memutuskan untuk menyebut planet ini Novus, yang berarti rumah yang baru. Mereka mengirimkan koordinat tempat ini ke sepenjuru luar angkasa. Dengan ini, semua manusia yang tersebar di sepenjuru luar angkasa mulai berkumpul di Novus, Federasi Belato, di mana banyak spesies alien bercampur bersama para penduduk bumi. Kekaisaran Aksretian, yang memiliki pasukan prajurit kuat dengan fisik yang dibentuk oleh mesin. Aliansi Holy Corite, dengan Pris yang memiliki force energi serta kekuatan mental. Namun, ada batasan sumber daya bahkan di Novus. Sebagai hasilnya, sekali lagi umat manusia bersiap untuk perang, untuk memonopoli sumber daya. Lalu di Kekaisaran Aksretian, Laboratorium Permesinan Aksretian, seseorang pria berkata, "Selanjutnya, kau sedang tidak beruntung. Kau akan jadi subjek banyak perbandingan." Dia adalah Komandan Imperial Guard Aksretian, Hemilas Pustodia, lalu melanjutkan, "Ini dimana kau harus menunjukkan yang mulia, apa kemampuanmu. Jadi jangan lupa kalau ini adalah hari yang sangat penting bagi kalian para trainee." Trainee Imperial Guard Aksretian bernama Luka bilang, "Kita lihat saja siapa yang tidak beruntung." Komandan Imperia berkata, "Apa? Kau bilang namamu itu Luka? Sebaiknya kau memenuhi ekspektasiku." Luka berpikir, setidaknya aku harus bisa menghindari dan menangkis peluru. Itu skill yang dibutuhkan untuk menjadi bagian resmi dari Imperial Guard. Aku sudah menyelesaikan semua latihan simulasi dalam situasi yang paling ekstrim. Aku calon prajurit Imperial Guard dengan kesadaran spasial yang ditingkatkan berkat prosedur penguatan indera dan persepsi. Lawannya adalah 5 tahanan mati dengan perlengkapan cybernetik murahan. Seharusnya itu hanya membutuhkan 10 detik. Pertarungan mulai dimulai. Namun ini kesempatan bagiku untuk membuat kesan pertama yang baik kepada Kaisar. Aku harus melakukan sesuatu yang menonjol. Bisakah aku melakukannya? Aku belum pernah melakukannya sebelumnya. Tapi aku harus membuat hal itu terjadi di sini. Aku harus meningkatkan indraku sampai titik maksimal. Aku berhasil. Aku melampaui batasanku. Seharusnya itu meningkatkan nilaiku. Komandan Imperial berkata, "Tidak kusangka kau akan menggunakan ballistic trajectory control. Seharusnya itu belum ada di kurikulum." Luka bilang, Aku hanya meniru orang yang masuk sebelumnya." Komandan Imperial memberitahukan, "Orang itu dari keluarga terkenal. Dia sudah diajarkan kurikulumnya dari awal. Dia orang yang berbeda darimu, yang berasal dari panti asuhan. Aku menyukaimu, akan aku berikan hadiah." Tiba-tiba komandan langsung mencongkil bola mata Luka. Semua trainee Imperial Guard yang melihat kengerian itu, Komandan Imperial melanjutkan, "Kau sama sekali tak bertembing. Kau pasti mendapatkan nilai bagus dalam latihan toleransimu. Luka, aku menyukaimu." Luka pun bilang, "Itu mata yang memang aku akan ganti. Aku mau meminta mata yang memiliki fitur untuk memprediksi lantasan." Lalu saat akan beristirahat, seseorang memperkenalkan diri. "Aku nomor 12, Eli. Aku mau berbicara denganmu nomor 32,
Luka? Luka pun bingung. Ilai bilang, maaf, apa itu terlalu mendadak? Kerja bagus di dalam sana. Aku terkesan. Luka berkata, kau di tempat yang salah jika kau mau bertukar pujian, Tuan Muda. Dia adalah Ilai Kartika. Hanya dengan auranya aku tahu kalau dia adalah anak dari keluarga bangsawan terkenal, Kartika. Secara logis, tidak ada gunanya bagiku untuk bersikap agresif kepada orang dari bangsawan. Kurasa kau bisa menganggapnya rasa iri. Tapi anggap saja saat ini aku lelah. Lalu Ilai memberikan obat penenang. Aku datang untuk memberikan ini. Ini akan mengurangi sensitivitasmu. Jadi kau bisa istirahat dengan lebih baik. Luka sempat menolak. Ilai bilang, kau tidak akan bisa berlatih baik besok jika istirahatmu terganggu. Seharusnya kau sadar kalau kekuatan mental tidak bisa membawamu melalui semua hal. Luka menerima obat itu dan berpikir, ini berbeda dari barang murahan yang dibuat di jalanan. Lalu bilang, kau juga cukup hebat, Ilai. Aku hanya menirumu. Ilai bilang, aku punya mata mekanik untuk bertarung, jadi tidak sulit untuk memperkirakan lintasan. Tindakanmu jauh lebih mengesankan karena kau hanya menggunakan instingmu. Sepertinya komandan juga memperhatikanmu, seorang yang irregular. Aku rasa itu alasannya dia menghadiahimu mata mekanik secara pribadi. Luka merendah. Aku hanya berusaha keras dalam latihan. Mau bagaimanapun, bangsawan itu hebat sementara kelas rendahan tidak berdaya. Aku tidak bisa melepaskan kesempatan langka ini sebagai warga kelas rendahan. Mendengar itu, Ilai bilang, bangsawan itu hebat. Kau mungkin tulus proses seleksi, tapi kau tahu ada orang yang tidak gagal dalam hal itu, bukan? Aku tebak ada orang yang membayar untuk memanipulasi hasilnya. Tidak ada buktinya, tapi aku sangat yakin orang sepertimu yang tidak memiliki dukungan tidak pernah gagal dalam proses kultivasi Advanced Soldier. Karena itu berarti kalian berhasil mencapai titik ini hanya dengan skill kalian. Luka berpikir, aku tidak mengira akan mendengar seorang bangsawan memberitahuku kalau tidak semua bangsawan itu hebat. Aku tidak pernah mengiranya. Apa yang mau orang ini katakan padaku? Lalu Ilai mengkedokkan tangannya dan bilang, aku rasa orang sepertimu adalah orang yang akan berhasil. Mereka pun berjabat tangan. Luka serius bilang, ini semua demi kekaisaran. Lalu Ilai hanya memperhatikan. Cerita ini mengikuti kisah seorang anak yang dibesarkan sebagai senjata militer di Kekaisaran Tirani. Aksretian, Bad Born Blood, Chapter 2. Di tempat pelatihan tembak, Luka dan Ilai berlatih. Ilai berkata, kau berhasil menembak kepala semua target. Sepertinya murid hebat sepertimu sangatlah kuat. Apa kau sudah terbiasa dengan mata kanan barumu? Bukankah tidak adil bahwa kau bisa menembak sejago ini di saat spesialisasimu adalah pertempuran jarak dekat? Luka menjawab dengan santai. Wajar jika anggota Imperial Guard bisa menggunakan segala macam senjata. Dan juga aku tidak mau mendengarkan ocehan orang yang berhasil menembak dari lubang yang sama. Ilai tertawa mendengar itu. Kebetulan saja aku ahli menggunakan senjata. Lalu Luka bilang, kalau kau terus santai begitu, bisa-bisa aku akan melampauimu. Ilai tersenyum. Silakan saja. Seperti yang kubilang sebelumnya, aku selalu mendukungmu. Kekaisaran membutuhkan orang sepertimu. Nilai bakat dan kemampuan sedang terkotori di kekaisaran ini. Selama kau punya status dan kekuasaan, bahkan orang-orang bodoh pun bisa menjadi berbakat. Tapi kalau orang-orang yang memiliki bakat natural sepertimu terus bermunculan, maka bukankah masyarakat bisa mulai paham perbedaannya? Dengan serius, Luka bilang, Ilai, kau sepertinya sedang mengkritik sistem kekaisaran. Kalau aku melaporkan ucapanmu ke markas besar, maka kau tidak akan bisa lepas dari hukuman.
meski kau berasal dari keluarga Kartika. Eli tersenyum. Kau tidak akan memberitahuku seandainya kau benar-benar akan melaporkanku. Aku tahu bahwa kau itu sebenarnya orang baik. Terima kasih karena sudah mengkhawatirkanku, Luka. Latihan tahun kedua, bagian ketiga. Komandan Imperial memberitahukan. Luka dan Eli akan bertindak sebagai pemimpin peleton di latihan kali ini. Kalau kalian tidak sudi, cepat berdiri dan pergi dari sini. Kalau begitu, aku akan melanjutkan materinya. Di ngarai ini, ada markas Korite yang ditempatkan secara ilegal di wilayah kita. Latihan ini untuk menguji kemampuan kalian secara langsung. Jangan sisakan tawanan satu orang pun. Bunuh mereka semua. Eli bilang, ini adalah misi pertama kita. Luka mengejeknya. Kau sudah mulai takut. Kau sudah pernah membunuh orang saat latihan sebelumnya. Tapi ini pertama kalinya kita melawan pasukan luar. Eli memberitahukan. Federasi Belato, Aliansi Holy Korite, dan bahkan Kekaisaran Aksredian memiliki nenek moyang dari planet bumi. Luka menasihati. Jangan sampai pikiranmu dikabutkan oleh emosi, Eli. Kau pikir penjaga senior di sini akan membantu kita? Penjaga senior memakai Legion Zirah Mekanikal. Aku yakin mereka di sini untuk mengawasi kita. Aku juga berpikir bahwa mereka akan membunuh kita seandainya kita mencoba membawa tawanan. Aku setuju bahwa orang-orang bodoh tidak layak berada di Imperial Guard. Di planet Novus, pasukan lain cuma serangga bagi kekaisaran. Kita sudah mengetahuinya. Semua orang di sana menggunakan dan memanfaatkan kekaisaran. Eli pun paham. Aku tahu, karena itulah yang kita pelajari. Pembantaian pun berlangsung. Luka berpikir, sepertinya penduduk Korite di sini tidak bersenjata. Latihan ini pasti akan selesai dengan aman. Lalu dia melihat anak kecil yang menangis. Seorang anak kecil. Saking takutnya, dia tidak bisa bergerak sama sekali. Warga sipil yang tak bisa melawan. Seandainya aku punya senjata, sialan. Lalu dia mengingat pesan Komandan Imperial. Jangan membawa tawanan, bunuh mereka semua. Luka seperti memiliki belas kasihan. Jangan ragu, mereka hanyalah serangga yang terus menggerogoti pasukan kekaisaran dan menyerang. Namun pedangnya dia hanya mengenai tembok di belakang. Berkata kepada anak itu, pura-pura mati, kamu mungkin bisa selamat anti. Harusnya aku tidak melakukan ini. Seandainya markas besar sampai tahu, bisa-bisa aku dieksekusi. Apakah aku harus kembali untuk membunuhnya? Tiba-tiba ledakan tembakan terjadi pada anak itu. Eli menembaknya dari kejauhan dan memberikan isyarat geleng-geleng kepala. Luka yang menyadari itu berpikir, Eli, sejak kapan dia ada di sana? Apa dia melihat segalanya? Tenang saja, Eli tidak akan melaporkan keraguanku. Tapi kalau sampai ada orang lain yang melihatnya, aku harus mengawasi Eli. Tiba-tiba, cahaya biru meledakkan Eli. Lalu pria tua berteriak, pergilah ke neraka, dasar Aksredian. Luka berpikir, apa dia penyebab ledakan baru, San? Kalau dia bisa menyebabkan ledakan tanpa senjata, berarti... Lalu tim lain mencoba menyergap pria itu. Namun pria itu mengetahui serangan dari belakang dan meledakkannya juga. Luka mengetahui, Force! Ada pengguna Force! Pria tua berkata, ini bukanlah markas, tapi hanya pemukiman biasa. Orang-orang yang kalian bunuh hanya mencoba untuk bertahan hidup. Saat semua tim berkumpul, Luka berpikir, apa Kapten tahu soal ini? Kalau dia memberitahukan informasi ini dari awal, Eli harusnya bisa. Lalu terdengar komunikasi, Eli yang masih hidup. Luka, aku lenggah, ini kesalahanku. Luka bilang, biar keurus saja, jadi istirahat saja. Luka berpikir, keraguanku menyebabkan masalah ini. Aku terus mempelajari cara menangani pengguna Force. Aku akan melakukan segalanya untuk menebus dosaku. Luka berkomunikasi dengan semua tim, biar aku yang melawangnya. Semuanya menyebar dan rebut markas ini. Mereka pun pergi menyebar.
Pria tua yang menggunakan kekuatan Force itu berteriak, "Mau kemana kalian? Dasar bajingan!" Luka memikirkan cara. Sepertinya dia bertindak sebagai umpan agar rekan-rekannya bisa kabur. Agar Force bisa dikeluarkan, penggunanya harus melakukan tindakan persiapan. Untuk kasus ini, persiapan itu adalah gestur tangannya. Selama aku bisa melihat gangguan di ruang, Luka langsung menyerang. Aku bisa melihat ledakannya. Aku ingin mengalahkannya secara perlahan-lahan, tapi tidak ada pilihan lain. Meski tubuhku akan rusak duluan jika aku terus bermanuver cepat begini, aku harus menyerangnya sekarang juga. Lebih cepat. Luka berhasil menembus ledakan. Kena kau. Peluang terbuka lebar. Namun, pria itu menggunakan Force untuk menyerang kepala Luka. Helm armornya hancur. Kematian? Bagaimana mungkin? Lalu pria itu berkata, "Kau cuma seorang anak kecil," dan tidak menyerang lagi. Lihat kesempatan, Luka langsung membunuhnya. Luka berpikir, Korite terbentuk dari fanatik yang sudah bukan lagi manusia. Jadi kenapa dia vandal membunuhku barusan? Maju, jangan biarkan emosimu mengaburkan keputusanmu. Ini semua demi kekaisaran. Membunuh semua yang mengancam nyawa kaisar dan masyarakat kekaisaran sudah menjadi tugas semua Imperial Guard. Hanya itu.